Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Master Istana Ketujuh menatap kosong ke arah senjata ajaib penyelamat hidupnya yang hancur. Seluruh tubuhnya terasa seperti tersambar petir dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia menatap mata Chen Ping yang seolah mampu melihat menembus segalanya, dan untuk pertama kalinya, perasaan putus asa melonjak dalam hatinya. Monster macam apa orang ini? Tuan Istana Ketujuh, metode apa lagi yang Anda miliki? Suara Chen Ping sedikit malas, seolah-olah dia sedang menonton drama yang membosankan. Jangan sembunyikan, gunakan semuanya, agar aku bisa melihat seberapa kuat kekuatan tempur puncak Istana Ketujuh. Kamu bertindak terlalu jauh. Master Istana Ketujuh terpaksa berada dalam situasi putus asa, dan sedikit kekejaman melintas di matanya, karena kamu mencari kematian. Jangan salahkan aku karena menggunakan teknik rahasia terlarang. Dia menggigit lidahnya dengan keras, dan seteguk darah menyembur ke dadanya. Tangannya dengan cepat membentuk segel yang sangat misterius. Dalam sekejap, auranya melonjak, dan kultivasinya, yang awalnya berada di puncak alam abadi, menunjukkan tanda-tanda terobosan. Api keemasan mengelilingi tubuhnya, dan garis-garis aneh muncul di wajahnya. Ini adalah pengorbanan untuk para dewa, kata Huo Jingjing dengan ngeri. Huo Jingjing juga merupakan anggota kuil, jadi tentu saja dia tahu kekuatan pengorbanan kepada para dewa. Mata Homazi menyipit, dan dia hendak melangkah maju untuk membantu, namun dihentikan oleh Chen Ping dengan tatapannya. Chen Ping menatap Master Istana Ketujuh yang momentumnya meningkat pesat. Alih-alih takut, dia menunjukkan sedikit ketertarikan. Oh, pengorbanan dari para dewa, menarik. Master Istana Ketujuh saat ini bagaikan dewa, dengan api keemasan mengelilinginya. Dia meraung dan meninju Chen Ping. Pukulan ini mengandung semua kekuatan sumber kehidupannya yang membara. Ruang itu terdistorsi oleh angin tinju itu, ada bayangan samar dewa yang mengembun di tinju itu, memancarkan tekanan yang merusak. Chen Ping, bersiaplah untuk mati. Akan tetapi, menghadapi pukulan yang mampu membuat ahli alam abadi manapun ketakutan, Chen Ping hanya mengangkat tangan kirinya pelan, merentangkan kelima jarinya, dan tampak perlahan mengulurkan tangan ke arah angin tinju itu. Engah, tidak ada suara yang menggetarkan bumi seperti yang dibayangkan, hanya suara samar-samar. Telapak tangan Chen Ping dengan mudah menggenggam tinju Master Istana Ketujuh, dan angin tinju yang mengguncang bumi langsung menghilang di telapak tangannya, seperti setetes air di lautan. Master Istana Ketujuh. Dia menatap dengan mata terbelalak ke arah tinjunya yang mudah ditangkap. Merasakan vitalitas terkuras dari tubuhnya bagaikan air pasang, dan kekuatan tak terbatas yang keluar dari telapak tangannya seakan mampu melahap segalanya. Keputusasaan di dalam hatinya menenggelamkannya bagaikan tsunami. Bagaimana itu mungkin? Dia membakar habis kekuatan hidupnya dan menggunakan jurus pamungkasnya, tetapi, dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian lawannya. Chen Ping menatap ekspresinya yang ketakutan, dan lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Tuan Istana Ketujuh. Apakah ini semua kekuatanmu? Dia menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit. Retakan. Master Istana Ketujuh hanya merasakan nyeri yang tajam di lengannya, dan tulang-tulang seluruh lengannya langsung patah. Sambil berteriak, dia terlempar keluar oleh Chen Ping dan menghantam pilar batu aula dengan keras. Engah, Master Istana Ketujuh memuntahkan seteguk besar darah, dan sumber kehidupan yang terbakar di tubuhnya menjadi tidak teratur. Keadaan pengorbanan para dewa langsung terangkat, dan napasnya menjadi lemah. Dia berjuang untuk bangkit dari reruntuhan dan menatap Chen Ping yang mendekat selangkah demi selangkah, matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan yang luar biasa. Dia sekarang akhirnya mengerti bahwa jurang antara dirinya dan lelaki di depannya bukanlah jurang alam sama sekali, melainkan perbedaan yang sangat besar seperti jurang antara semut dan naga. Apa yang kamu inginkan? Suara Master Istana Ketujuh terdengar serak dan dipenuhi air mata,
dan dia tidak lagi memiliki martabat sebagai Master Istana. Aku minta maaf. Aku minta maaf kepada Istana ke-8. Aku minta maaf kepada Huo Zhao. Tolong maafkan aku. Ketika orang lain di Istana ke-7 melihat kepala istana mereka memohon belas kasihan, mereka semua menundukkan kepala dan tetap diam. Awalnya mereka berniat untuk maju menyerang, tetapi setelah melihat kekuatan sejati Chen Ping, mereka semua mundur. Chen Ping, seorang kultivator yang tampaknya hanya berada di tingkat kelima alam abadi longgar, pasti telah mencapai alam abadi duniawi dengan kekuatan dahsyatnya. Chen Ping berjalan ke arahnya dan menatap pria kuat yang dulunya tak terkalahkan di puncak alam Sanxian ini. Namun sekarang dia memohon belas kasihan seperti anjing liar, dan tidak ada emosi di matanya. Meminta maaf. Chen Ping berjongkok, mengangkat dagu Master Istana ke-7 dengan jarinya, dan berkata dengan nada mengejek, jika permintaan maaf berguna, apa gunanya kekuatan? Master Istana ke-7 gemetaran, wajahnya sepucat kertas. Dia tahu bahwa dia mungkin akan mati hari ini. Aku dari Kuil. Jika kau membunuhku, Kuil tidak akan membiarkanmu pergi. La masih melakukan perlawanan terakhirnya. Kuil. Chen Ping terkekeh, berdiri, dan menyingkirkan debu yang tidak ada. Di mataku, Kuil itu tidak lebih dari sarang semut yang lebih besar. Chen Ping, sebenarnya kamu telah menyinggung Kuil, tetapi tidak semua orang di Kuil. Master Istana ke-4 menyuruhku untuk hanya menyelidikimu dan tidak berkonflik denganmu. Jika kamu tidak memaksaku berulang kali, aku tidak akan pernah mengambil tindakan terhadapmu. Master Istana ke-7 menatap Chen Ping dan berkata tanpa daya. Setelah mendengar ini, Chen Ping tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Master Istana ke-8 Huo Zhao kepadanya, bahwa ada dua faksi di dalam Istana Raja Dewa di Kuil, yakni kaum konservatif dan kaum reformis. Apa kekuatan dari 4 kepala ola yang kamu sebutkan di Kuil? Kudengar Kuil itu sekarang bukan entitas monolitik, dan ada dua faksi. Chen Ping bertanya. Mendengar ini, Master Istana ke-7 tidak dapat menahan senyum pahit dan berkata, bagi orang-orang seperti kami yang berada di bawah langit ketiga, tidak peduli kekuatan mana di Kuil yang mengeluarkan perintah, kami harus patuh. Namun, Kepala Istana ke-4 adalah orang yang baik hati, dan selalu ingin meninggalkan hukum lama dan mengizinkan anggota suku untuk menikah dengan orang luar. Dia sendiri adalah seorang kultivator wanita, jadi dia mungkin tahu penderitaan yang dialami oleh para kultivator wanita. Di klan dewa, para kultivator wanita ada untuk melayani para kultivator pria, dan mereka tidak diperbolehkan menikah dengan orang di luar suku. Karena peraturan ini, aku tidak tahu berapa banyak kekasih yang telah dipisahkan, dan berapa banyak kultivator wanita yang telah menderita hukuman dari para dewa. Kata Master Istana ke-7 dengan tak berdaya. Setelah berkata demikian, raut wajah Master Istana ke-7 menjadi amat kesepian, seakan-akan ada banyak hal yang dipikirkannya. Chen Ping tidak menyangka bahwa Master Istana ke-4 ternyata adalah seorang kultivator wanita, tetapi tampaknya pihak lain tidak benar-benar ingin membunuhnya. Lagi pula, ketika Master Istana ke-7 berada di Istana ke-8, dia dapat dengan mudah menghancurkan Istana ke-8, tetapi Chen Ping tidak ada di sana saat itu. Namun, Master Istana ke-7 tidak membunuhnya. Dia pasti telah menerima instruksi dari Master Istana ke-4 untuk menyelidikinya sendiri dan menghindari konflik. Sepertinya Master Istana ke-4-mu adalah seorang reformis. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah Master Istana ke-7 dan bertanya, mungkinkah aturan klan ini juga merugikanmu? Setelah mendengar ini, Master Istana ke-7 benar-benar menangis terseduh-seduh. Sebenarnya, beberapa ratus tahun yang lalu, saya juga jatuh cinta dengan seorang kultivator wanita dari ras manusia. Kami saling mencintai, tetapi aturan ras kami tidak mengizinkan kami untuk bersama. Kita semua manusia, tetapi mereka ingin melabeli kita sebagai dewa, sehingga mustahil bagi kita untuk menemukan orang yang kita sukai. Kultivator wanita itu akhirnya pergi,
dan aku masih belum menemukan seorang wanita pun. Setelah Master Istana Ketujuh selesai berbicara, Chen Ping cukup bingung. Sebenarnya, para dewa juga manusia, tetapi mereka hanya berpura-pura tenang dan memberi diri mereka gelar dewa. Mereka semua sangat arogan dan menganggap diri mereka hebat. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang di antara para dewa yang mampu menghadapi kenyataan. Kalau nggak punya kemampuan, percuma aja ngasih banyak gelar ke diri sendiri. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu, kata Chen Ping. Master Istana Ketujuh tiba-tiba mengangkat kepalanya, secercah harapan melintas di matanya. Tapi, Chen Ping mengalihkan pembicaraan, cahaya dingin melintas di matanya, jika kamu berani berkomplot melawan Istana ke-8, aku pasti akan menghancurkan istana ketujuhmu. Tidak, sama sekali tidak. Master Istana Ketujuh menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku harap kamu bisa menepati janjimu, kata Chen Ping dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Chen Ping tiba-tiba merasakan aura berbahaya. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat cakrawala barat laut ditelan oleh tinta tebal. Awan hitam yang bergelombang dipenuhi dengan puluhan juta api jiwa, yang tampak seperti pupil beberapa makhluk hidup, mengunci posisinya dari jarak puluhan mil. Di atas reruntuhan Istana Ketujuh, udara dunia bawah melonjak seperti tinta. Wanita cakar hantu melayang di udara, cahaya merah dari manik-manik jiwa di antara ke-10 jarinya melonjak, mengubah seluruh langit menjadi warna merah darah yang menakutkan. Matanya setajam pisau, menyapu kerumunan di bawah dan akhirnya berhenti pada Chen Ping. Serahkan tokennya dan kamu bisa menjaga tubuhmu tetap utuh. Suara wanita cakar hantu itu bagaikan sepotong besi berkarat yang menggores dinding batu, dan setiap kata-katanya mengandung aura dingin dan membunuh. Chen Ping berdiri di tanah yang hangus, dengan aura samar mengelilinginya. Siapa kamu? Tanya Chen Ping. Kami adalah dua tetua Netherworld. Kau membunuh Ghostface dan mengambil tokennya. Sekarang serahkan tokennya dan kami bisa membiarkanmu mati dengan nyaman. Si manusia jiwa tenggelam membuka mulut penuh gigi kuningnya dan berkata dengan suara menyeramkan. Organisasi macam apa kamu? Apa itu Tianlin Cave Mansion? Chen Ping bertanya. Ketika mendengar kata-kata, rumah gua Tianlin, tubuh kedua tetua Xuanming bergetar hebat. Wah, ini bukan tempatmu untuk bertanya. Serahkan tokennya segera, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Wanita cakar hantu mengancam Chen Ping dengan dingin. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan senyum dingin muncul di bibirnya. Token itu ada padaku, datanglah dan ambillah jika kau punya nyali. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sabit rantai milik penguasa jiwa tenggelam melayang di udara. Api neraka yang melilit sabit itu meninggalkan jejak hangus di udara, bahkan riak-riak pun muncul di angkasa kemanapun mereka lewat. Suara siulan sabit rantai yang merobek udara belum berhenti, tetapi Chen Ping telah bergerak sejauh 3 kaki seperti anak panah. Tanah hangus itu meledak dengan retakan seperti jaring laba-laba di ujung kakinya, dan pedang pembunuh naga, yang terbungkus dalam niat pedang tajam, melesat menuju serangan penguasa jiwa tenggelam. Saat bilah pedang dan sabit itu bertabrakan, api dunia bawah menyerbu ke atas badan pedang seperti makhluk hidup, membuat suara mendesis yang menggerogoti tulang. Sedikit, Chen Ping memutar pergelangan tangannya, dan niat pedang tiba-tiba melonjak. Cahaya hijau itu seperti naga marah yang menerobos laut, dan mendorong duke jiwa tenggelam mundur beberapa langkah. Namun, sebelum dia bisa memanfaatkan kemenangan itu, 10 manik jiwa berwarna darah muncul dari 10 jari Ghost Claw Lady, yang masing-masing dililit dengan teriakan jiwa yang melengking. Mereka terjalin di udara untuk membentuk jaring besar berwarna darah, menutupi kepalanya. Hati-hati, ini adalah mutiara pemakan jiwa Netherworld. Raungan Ngeri Yun Wuya membelah medan perang. Pupil mata Chen Ping tiba-tiba mengecil, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung aktif. Saat bola jiwa itu mengenai Jin, cahaya merah darah tiba-tiba meledak,
dan wajah-wajah hantu ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari cahaya itu, membuka mulut mereka untuk menggerogoti pertahanannya. Riak-riak muncul di permukaan tubuh emas itu, dan menjadi lebih tipis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wah, rasakanlah kebencian dari ribuan jiwa yang mati ini. Sang penguasa jiwa yang tenggelam menerkamnya lagi dengan senyum muram, dan rantai itu melilit pergelangan kaki Chen Ping seperti ular. Pada saat yang sama, bayangan cakar hantu gelap mengembun dari ujung-ujung jari wanita cakar hantu, mencengkeram punggungnya dengan kekuatan untuk merobek ruang. Dua tinju takkan sebanding dengan 4 tangan, belum lagi kedua lelaki tua ini saling bekerja sama dengan baik dan setiap gerakan mereka mengenai titik-titik vital. Chen Ping menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar, dan pedang pembunuh naga miliknya menari dengan sangat kencang sehingga tidak ada air yang dapat menembusnya, tetapi api Netherworld masih menyerempet bahunya. Jubah Tao miliknya langsung hangus menjadi hitam, dan udara dingin dan menyeramkan menembus meridiannya melalui luka tersebut, menyebabkan gerakannya sedikit melambat. Sekarang, cahaya dingin bersinar di mata Ghost Claw Lady, dan 10 manik jiwa tiba-tiba bergabung menjadi satu, berubah menjadi tombak jiwa berwarna merah darah, yang menusuk ke arah jantung Chen Ping dengan momentum menghancurkan dunia. Merusak, Chen Ping meraung marah dan menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam pedang. Pedang pembunuh naga meledak dengan cahaya hijau terang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menuju ke arah tombak jiwa. Ledakan energi dahsyat itu menimbulkan kepulan debu dan asap. Chen Ping terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding yang rusak dan memuntahkan darah. Dia menutupi dadanya yang terus-menerus mengeluarkan darah, dan merasa ngeri saat mendapati daging dan darah di lukanya berubah menjadi hitam dan membusuk dengan kecepatan yang aneh. Kekuatan dunia bawah sangatlah korosif. Chen Ping tidak percaya bahwa tubuhnya begitu kuat, bahkan dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia masih terkikis oleh kekuatan dunia bawah lawan. Chen Ping, teriakan cemas terdengar, dan Hu Maxi, Huo Jingjing, Yun Wuya, Mo Qingyun dan yang lainnya diikuti oleh ratusan pengikut Sekte Qingyun. Mereka melindungi Chen Ping, menatap kedua tetua Netherworld yang melayang di langit dan energi Netherworld di seluruh tanah, wajah mereka semua tampak sangat jelek. Tanpa diduga, kedua orang tua ini begitu kuat sehingga Chen Ping terluka tepat setelah pertarungan. Lindungi Chen Ping, Hu Maxi meraung, dan ratusan jimat terbang keluar dari lengan bajunya. Dengan kilatan cahaya keemasan, mereka berubah menjadi dinding perisai yang menghalangi Chen Ping. Huo Jingjing memegang pedang kuno dan mengayunkan energi pedang, menyerang manik jiwa wanita cakar hantu. Datang lagi sekelompok orang yang mencari kematian. Dewa jiwa tenggelam mengayunkan rantainya, dan sabitnya membentuk busur di udara. Api dunia bawah berubah menjadi hujan api dan menghantam para pengikut Sekte Qingyun. Jangan takut, Yun Wuya meraung, mencoba menenangkan murid-muridnya. Namun, puluhan bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang kedua tetua Netherworld. Mereka adalah pengawal bayangan Yinsi yang mereka bawa. Para penjaga bayangan ini berpakaian hitam, dengan topeng hantu di wajah mereka. Gerakan mereka sama misteriusnya dengan hantu, dan bilah pendek di tangan mereka bersinar dengan cahaya biru tua yang beracun. Begitu mereka muncul, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok dan menyerbu ke arah para pengikut Sekte Qingyun seperti gelombang pasang. Hati-hati dengan pisau beracun. Tepat saat seorang tetua Sekte Qingyun selesai memberikan peringatan, dia melihat lengan seorang murid dipotong oleh penjaga bayangan. Dalam sekejap, energi hitam menyebar dan dia jatuh sambil berteriak. Medan perang langsung berubah menjadi kacau. Cahaya keemasan dari jimat Hu Maxi dan cahaya dingin dari bilah racun penjaga bayangan saling terkait. Pedang kuno Huo Jingjing bertabrakan dengan api Netherworld milik penguasa jiwa tenggelam. Cahaya pedang Yun Wuya dan cakar jiwa milik wanita cakar hantu saling membombardir. Napas Mo Qingyun dan teriakan jiwa yang memenuhi udara naik turun. Seorang murid inti Sekte Qingyun diserang dari depan dan belakang oleh dua pengawal bayangan.
Pedang panjangnya terputus oleh bilah pendek dan meninggalkan luka dalam di dadanya yang terlihat hingga ke tulang. Murid lain mencoba menyelamatkannya, tetapi tertembak di tenggorokan oleh jarum beracun yang dilemparkan oleh penjaga bayangan. Dia jatuh ke dalam genangan darah dengan mata terbuka lebar. Membunuh. Mata Huo Jingjing memerah, dan energi pedang di sekelilingnya melonjak. Dengan berkah pedang kuno, Huo Jingjing bergegas ke tempat di mana para penjaga bayangan paling terkonsentrasi, tetapi dia juga mendapat pukulan berat dari manik jiwa wanita cakar hantu. Dia terkena pukulan keras dan menyemburkan darah. Pedang Yun Wuya bergerak semakin cepat, jaring pedang menutupi beberapa pelindung bayangan, tetapi pedang itu terjerat oleh rantai dewa jiwa tenggelam. Wanita cakar hantu mengambil kesempatan untuk menamparkan punggungnya, menyebabkannya terhuyung dan menyemburkan darah. Humazi mengeluarkan Five Thunders Talisman terakhir dari dasar kotaknya. Cahaya keemasan menyala, dan 5 pilar petir setebal ember menyambar ke arah 2 tetua Netherworld, tetapi diblokir oleh perisai Netherworld yang mereka pegang bersama. Wanita cakar hantu mencibir dan menjentikkan 10 jarinya. Puluhan manik-manik jiwa melesat ke arah area tempat para murid sekte King Yun paling terkonsentrasi. Ledakan terdengar satu demi satu, darah dan daging berceceran di mana-mana, dan jeritan bergema di seluruh reruntuhan. Chen Ping berjuang untuk berdiri dan menatap pemandangan tragis di depannya, matanya merah. Dia menahan napas yang melonjak di tubuhnya, mengambil napas dalam-dalam, dan hendak berbicara ketika Raja Iblis. Awan merah berkata, gunakan aku. Chen Ping mengangguk, tidak buruk. Hei, aku suka. Raja Iblis Ciyun terkekeh dan mulai mengendalikan tubuh Chen Ping secara langsung. Melihat hal itu, kedua lelaki tua dari Netherworld itu memancarkan senyum sinis di mata mereka saat mereka menatap ke arah lelaki muda itu dengan amarah yang membara di matanya. Awan hitam pekat di langit semakin rendah, dan api jiwa bagaikan jutaan mata yang penuh kebencian. Menyaksikan pertarungan berdarah, mewarnai reruntuhan dengan warna darah yang menyedihkan. Saat kesadaran Raja Iblis awan merah menyapu anggota tubuh dan tulang Chen Ping seperti api padang rumput. Atmosfer antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi ganas. Aura di sekitar Chen Ping tiba-tiba berubah. Aura itu bukan lagi niat pedang yang jelas, tetapi berubah menjadi api iblis yang membakar langit dan menghancurkan bumi. Energi iblis yang gelap bercampur dengan cahaya merah yang aneh, yang langsung mengubahnya menjadi dewa iblis yang bermandikan api. Wajahnya yang awalnya pucat tiba-tiba memerah, pupil matanya dilahap oleh api iblis merah, dan senyum mengerikan di sudut mulutnya dipenuhi kegilaan. Aura apa ini? Pupil mata Ghost Claw Lady tiba-tiba mengecil. Kekuatan iblis yang luar biasa membuatnya tanpa sadar mundur setengah langkah, dan cahaya manik-manik jiwa di antara 10 jarinya sedikit meredup. Tangan dewa jiwa tenggelam yang mencengkeram erat rantai itu juga bergetar hebat. Api Netherworld tampak rapuh seperti nyala lilin di hadapan api iblis. Hehehe, dasar bajingan Netherworld, beraninya kau bersikap lancang di hadapanku. Pada saat ini, suara Chen Ping tidak lagi dingin dan jernih, tetapi campuran suara-suara jahat dari raungan ribuan jiwa yang penuh kebencian, mengguncang udara di seluruh reruntuhan. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan sebuah bola ajaib hitam seperti tinta namun menyala dengan api merah muncul dari telapak tangannya. Keberadaannya saja sudah menyebabkan riak-riak yang terdistorsi di angkasa. Pengadilan kematian. Sang penguasa jiwa tenggelam meraung dan menebas ke arah Chen Ping dengan sabit berantai yang membawa api dunia bawah yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, mencoba untuk bangkit kembali di bawah kekuatan iblis aneh ini. Akan tetapi, Chen Ping terlalu malas untuk mengayunkan pedangnya dan hanya mengarahkannya dengan santai. Engah, bola sihir di ujung jari itu langsung mengembang dan berubah menjadi sinar api sihir berwarna merah dan hitam. Saat bertabrakan dengan sabit, api dunia bawah mencair seperti es dan salju yang bertemu matahari. The Drowned Soul Man hanya merasakan kekuatan yang luar biasa datang di sepanjang rantai, dan lengannya patah dengan bunyi crack.
Dia tersambar petir dan terlempar ke belakang, menghancurkan separuh gunung. Dia memuntahkan darah hitam, matanya penuh dengan kengerian yang tak terbayangkan. Sekarang giliranmu, perempuan tua. Chen Ping menjilat sudut bibirnya, dan sosoknya muncul di depan Ghost Claw Lady seperti hantu. Ghost Claw Lady dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia menusuk lagi dengan tombak jiwa berwarna merah darah yang dibentuk oleh 10 manik jiwa, tetapi ditangkap oleh Chen Ping dengan tangan kosong. Aduh, kekuatan ribuan jiwa yang mati pada tombak jiwa menggerogoti telapak tangannya dengan panik, tetapi tidak dapat melukai sedikit pun kulitnya. Sebaliknya, itu dibakar oleh api iblis di telapak tangannya, menyebabkannya menjerit dengan menyedihkan, dan tombak jiwa berwarna darah itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wanita cakar hantu itu begitu ketakutan hingga dia ingin melarikan diri, tetapi dia melihat tangan Chen Ping yang lain telah mencengkeram lehernya. Tidak, biarkan aku pergi. Bising. Mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia meremas kelima jarinya dengan kuat. Ledakan. Kepala Ghost Claw Lady meledak seperti semangka, dan otak berwarna hijau tua bercampur darah hitam berceceran. Keluar, butiran jiwa yang tersisa kehilangan kendali dan meledak menjadi bola kabut darah di udara. Tubuhnya terkulai lemas, nyawanya hilang, hanya matanya yang masih dipenuhi ketakutan luar biasa. Hanya butuh beberapa saat untuk menghadapi Ghost Claw Lady. Chen Ping berbalik dan menatap Dronet Soulman yang baru saja keluar dari reruntuhan. Senyum muram di wajahnya semakin lebar, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin aku mati dengan nyaman. Penguasa jiwa yang tenggelam telah kehilangan semua keganasannya saat ini, seluruh tubuhnya bergetar seperti saringan, bagaimana mungkin dia berani menanggapi. Tiba-tiba dia memanggil perisai Netherworld terkuat dalam hidupnya, dan perisai energi gelap itu melindungi seluruh tubuhnya dengan erat. Pada saat yang sama, dia berbalik dan ingin melarikan diri ke celah Netherworld. Mau lari, Chen Ping mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh naga otomatis terbang ke tangannya. Pada saat ini, pedang pembunuh naga diberkati oleh api ajaib, dan badan pedang ditutupi dengan garis-garis merah dan hitam, memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya pelan, lalu aliran energi pedang api jahat melesat keluar dari udara. Engah, perisai Netherworld, yang katanya tidak bisa dihancurkan, terkoyak seperti kertas tipis. Kekuatan pedang yang tersisa, masih ada, dan membelah penguasa jiwa tenggelam menjadi dua dari bahu hingga pinggul. Sebelum kedua bagian tubuh itu menyentuh tanah, mereka terbakar habis menjadi abu oleh api iblis yang mengikutinya. Hanya tersisa sedikit jiwa yang tersisa, yang mengeluarkan ratapan terakhir dalam api iblis sebelum menghilang ke udara tipis. Hanya butuh beberapa tarikan napas untuk menghadapi kedua tetua Netherworld. Chen Ping mengalingkan matanya yang merah ke arah pengawal bayangan Yin Xi yang masih bertarung dengan para pengikut Sekte King Yun. Para penjaga bayangan ini awalnya ditahan oleh orang-orang Sekte King Yun, dan sekarang melihat kematian tragis kedua tetua, moral mereka telah menjadi kacau, dan gerakan mereka menjadi kaku. Pergilah ke neraka, kalian bajingan. Chen Ping melompat ke udara, dan pedang pembunuh naga di tangannya menari-nari liar, berubah menjadi hujan pedang iblis yang menutupi seluruh medan perang seperti membajak ladang. Pedang beracun dan gerakan tubuh para penjaga bayangan itu tidak ada artinya jika berhadapan dengan kekuatan absolut. Kemanapun hujan api dan pedang iblis itu lewat, bayangan hitam berjatuhan berkelompok, dan terbakar menjadi arang sebelum mereka sempat berteriak. Kadang-kadang, ada beberapa ikan yang lolos dari jaring dan mencoba melancarkan serangan diam-diam, tetapi mereka akan dihancurkan berkeping-keping oleh peluru ajaib yang ditembakkan oleh Chen Ping. Hu Maxi, Huo Jingjing dan yang lainnya berdiri di sana dengan kaget, melihat sosok yang terbungkus api iblis merah bergerak bebas di antara kelompok musuh, meninggalkan mayat di mana-mana yang dilewatinya. Rasa kaget yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Musuh kuat yang tadi membuat mereka tak berdaya,
kini menjadi lemah bagaikan ayam atau anjing di bawah kekuatan jahat ini. Terutama Master Istana Ketujuh, yang menatap Chen Ping dengan ngeri. Jika Chen Ping seperti ini tadi, dia takut dia tidak akan bisa melakukan satu gerakan pun. Batuk, batuk, batuk. Setelah beberapa saat, penjaga bayangan terakhir ditelan oleh api iblis. Tubuh Chen Ping tiba-tiba mulai batuk hebat, dan yang mengalir dari sudut mulutnya bukan lagi darah hitam, tetapi jus merah dengan energi iblis. Api iblis di tubuhnya mulai berkedip-kedip tak stabil, dan jejak kejelasan muncul dengan susah payah di pupil merahnya. Senior, kau sudah keterlaluan. Aku tidak sanggup menahan ledakan kekuatanmu. Chen Ping berkata kepada Raja Iblis Ciyun tanpa berkata apa-apa. Saya agak terlalu sok tadi, maaf. Begitu dia selesai berbicara, nyala api merah iblis di mata Chen Ping dengan cepat memudar. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh. Untungnya, dia ditopang oleh Huo Jingjing yang bergegas datang tepat waktu. Wajahnya sepucat kertas, dan meskipun luka di dadanya tidak lagi membusuk, luka itu samar-samar memancarkan aura hitam. Jelas bahwa kekuatan Raja Iblis Awan Merah juga telah menggerogoti tubuhnya. Chen Ping, apa kabar? Huo Jingjing bertanya dengan cemas. Chen Ping melambaikan tangannya, melihat mayat-mayat hangus di tanah dan aura Netherworld yang perlahan menghilang, dan merasakan energi iblis dan kekuatan spiritual melonjak di tubuhnya. Cahaya kompleks melintas di matanya. Dia menatap awan gelap di barat laut yang belum sepenuhnya menghilang, dan berbisik, tidak peduli organisasi apa yang dimiliki pihak lain, akun ini baru saja dimulai. Di reruntuhan, bau darah dan makanan yang terbakar bercampur menjadi satu. Para pengikut sekte King Yun Yang, selamat dari bencana itu menatap Chen Ping dengan mata penuh kekaguman dan ketakutan. Master Istana Ketujuh juga terhuyung-huyung saat ini, menatap Chen Ping yang terluka, dan berkata dengan kaget, Chen Ping, apakah kamu baru saja dirasuki? Chen Ping mengangguk dengan jujur, itu adalah jiwa seorang temanku. Biarkan dia meminjam tubuhku untuk sementara. Waktu, temanmu, surga ke-9, his. Master Istana Ketujuh langsung menghirup udara dingin. Itu adalah surga ke-9. Tidak heran jika jiwa biasa bisa menjadi begitu kuat dengan meminjam tubuh. Saya akan melaporkan informasi Anda kepada Master Istana ke-4 dengan jujur. Saya juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membujuk kuil agar berhenti menjadi musuh Anda. Namun kata-kataku tidak begitu berarti. Apakah kata-kataku akan efektif atau tidak tergantung pada para pengambil keputusan di Istana Raja Lahi. Tetapi aku akan mengatakan yang sebenarnya dan memberitahumu bahwa kamu punya teman di surga ke-9. Master Istana Ketujuh sedang mencoba menyenangkan Chen Ping saat ini. Sahabat di surga ke-9, hanya untuk satu hal ini, kalian akan menjadi tak terkalahkan di surga ketiga. Terima kasih. Chen Ping mengangguk ke arah Master Istana Ketujuh. Tidak, kita tidak saling mengenal tanpa bertengkar. Aku masih punya beberapa sumber daya di sini, kamu bisa tenang dan pulih di sini. Master Istana Ketujuh sangat perhatian, saat ini dia hanya ingin berteman dengan Chen Ping dan tidak ingin menyinggung perasaannya.